Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nesa Alfianita dengan NPM A1A021084 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Disimak videonya ya teman-teman. Tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Proses kegiatan manajemen dalam dunia pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub-subsistem yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kegiatan tersebut merupakan suatu kesatuan yang saling mempengaruhi. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan tidak dapat dipisahkan meskipun pelaksanaannya dilakukan atau dikerjakan oleh unit-unit kerja yang berbeda. Seorang manajer dalam dunia pendidikan harus mampu melaksanakan proses manajemen yang merujuk pada fungsi-fungsi manajemen dan juga dituntut untuk memahami sekaligus menerapkan seluruh substansi kegiatan pendidikan. Manajemen pendidikan adalah seorang kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah. Sebagai pemimpin yang mempunyai pengaruh, kepala sekolah berusaha agar nasihat, saran, dan perintahnya diikuti oleh guru-guru maupun semua orang yang ada di dalam lingkungan sekolah tersebut. Dengan demikian, ia dapat mengadakan perubahan-perubahan dalam cara bersikap, berpikir, dan tingkah laku yang dipimpinnya dengan kelebihan yang dimilikinya, yaitu kelebihan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman. Dalam melaksanakan fungsi kepemimpinannya, kepala sekolah harus melakukan pengelolaan dan pembinaan sekolah melalui kegiatan administrasi, manajemen, dan kepemimpinan yang sangat tergantung pada kemampuannya. Secara etimologi, kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah. Kata kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pimpinan dalam suatu organisasi. Sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberi penjelasan. Selanjutnya adalah ciri-ciri kepala sekolah yang efektif. Yang pertama, memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya, dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. Dan yang kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Yang ketiga, tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Yang keempat, mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. Yang kelima, mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personil secara kreatif. Dan yang keenam, memantau prestasi siswa secara individual dan kolektif, serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Menurut Purwanto 1970, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah atau manajer pendidikan yaitu harus mengalami perkembangan dan perubahan, baik sifat maupun luasnya sesuai dengan pendidikan di negara Indonesia yang bersifat nasional demokratis. Maka sifat kepemimpinan manajemen sekolah pun harus berubah dengan mengarah pada kepemimpinan pendidikan yang demokratis. Terakhir, fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Stoner 1978 mengemukakan 8 fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer, yaitu yang pertama, bekerja dan dengan melalui orang lain. Yang kedua, dengan waktu dan sumber yang terbatas mampu menghadapi berbagai persoalan. Yang ketiga, bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan. Yang keempat, berpikir secara realistik dan konseptual. Yang kelima, sebagai juru penengah. Yang keenam, adalah seorang politis. Yang ketujuh, adalah seorang diplomat. Dan yang kedelapan, mengalami keputusan yang sulit. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Dan semoga materi yang saya sampaikan bisa dimengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya. This is